tempat ini. Hari ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Vikaris Ros Alita Laban yang akan memimpin kita sebagai tutor host, dan pelayan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak. Semua hadiratmu Tuhan kurasakan keputusan Bapak. Hadiratmu segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Engkau malam hari di tempat ini ya Bapa. Oleh karena kasih setia pemeliharaan penyertaan-Mu ya Bapa, kami boleh berangkat dari Makassar tiba di tempat ini dalam keadaan baik, sukacita, senang selamat. Dan mulai sore sampai malam hari ini kami boleh beraktivitas, dan saat ini Tuhan kami rindu menikmati hadirat-Mu. Melalui pujian, penyembahan kami, melalui firman Tuhan kami rindu, kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, terkhusus anak-anak muda yang ada di tempat ini ya Tuhan, yaitu sehati untuk terus melayani Engkau, boleh terwujud di dalam kehidupan kami, terkhusus anak-anak muda Gekisia. Terima kasih, kami juga bersyukur karena PPMM Gekisia boleh memasuki usia 10 tahun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan. Oh Tuhan, terkhusus gereja ini, anak-anak muda terus bertumbuh sampai saat ini, generasi demi generasi terus bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami membuka ibadah kami malam hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau melakukan, karena Tuhan senang, semua kebenaran, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku menjadi seorang pemuda-pemudi yang berarti. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku.
apakah kami dapat membalas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu selain kami memberikan hidup kami untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kami bersyukur bahwa di masa muda kami, anak-anak-Mu khususnya Tuhan, yang boleh berdiri di hadapan-Mu pada malam hari. Engkau boleh pakai, Engkau boleh memperlengkapi mereka di dalam melayani Engkau Tuhan yang telah mengasihi mereka. Kami bersyukur bahwa di antara sekian banyak anak-anak muda, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang berdiri di hadapan-Mu pada malam hari ini, bahkan teman kami yang mengikuti online pun Tuhan, mereka adalah anak-anak muda yang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah anak-anak muda yang Tuhan telah panggil, tetapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di masa muda mereka. Karena itu ya Bapa di sorga, untuk memperlengkapi kami terus sebagai anak-anak muda Tuhan, khususnya untuk melayani Tuhan, kami mau dibekali oleh firman Allah. Roh Kudus, buka hati dan pikiran kami, berikan kami kepengertian yang benar di tengah-tengah penyampaian hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pada malam hari ini. Untuk rapi hamba-Mu yang menyampaikan, permuliakan nama-Mu di saat firman ini disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Baik, salam. Di nama Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita duduk, kita sama-sama dengan saya membaca firman Tuhan. Filipi pasalnya yang kedua, kita membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah jadikan orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup silakan duduk ya. Salam. Shalom. Ya, Tuhan masih ada semangat. Amin. Kita capek jalan-jalan tadi ya, panasan. Ya, besok sudah capek? Belum. Ya, sudah capek, besok kita tidak lanjutkan. Iya, puji nama Tuhan, teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama pada malam hari ini, meskipun tidak semua PPMM yang hadir, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk boleh bersama-sama di Bira ini merayakan akan kebaikan Tuhan bagi PPMM selama 10 tahun namanya. Teman-teman diberikan kepada saya oleh PPM khususnya pengurus, yaitu sehati melayani Tuhan. Saya tidak tahu kenapa dalam pemikiran pengurus ini penting sekali tema ini. Kira-kira apa yang hendak dicapai dari firman Tuhan ini, dari tema ini? Teman-teman, saya pikir dalam sebuah persekutuan apapun ya, bahkan dalam dunia sekuler pun butuh kesehatian ya, di mana-mana pun pasti membutuhkan apa yang namanya kesehatian, baik dalam persekutuan gereja, termasuk dalam persekutuan kategorial, khususnya persekutuan pelayanan muda-mudi ya, itu butuh kesehatian, termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga butuh kesehatian ya. Antar pacaran juga boleh kesehatian kan? Penting juga sehati ya, penting ya. Jadi sini jomblo semua ya, amin. Kecuali yang online ya, yang online ya. Kita akan melihat dari firman Tuhan ini bagaimana itu supaya kita bisa sehati dalam melayani Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk mencapai kesehatian di dalam melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa mewujudkan kesehatian dalam melayani, khususnya dalam pelayanan muda-mudi? Ya. Kita akan melihat dalam teks ini. Paling tidak ada dua hal penting, teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama untuk mewujudkan kesehatian dalam melayani Tuhan. Ya. Kita bersyukur PPMM di GTC Makassar itu terus diberikan kesempatan untuk kita bisa melayani. Teman-teman, ada dua hal penting sih yang kita harus pelajari malam ini. Yang pertama dalam ayat yang ketiga dan keempat, bagaimana supaya kita bisa mewujudkan kesehatian di antara pemuda dalam melayani Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan berkata ayat 3 dan 4. Dengan tidak, saya bacakan dalam ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu, hai jemaat di Filipi, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk bisa mewujudkan kesehatian dalam melayani Tuhan itu, maka kita tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri, atau kita harus menyingkirkan apa yang namanya ego dalam diri kita. Kita harus mematikan rasa ego itu dalam diri kita. Ya. Teman-teman, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mencari kepentingan diri sendiri itu dapat menjadi pemicu dari kekacauan, keributan, apalagi perpecahan dalam sebuah persekutuan. Ya, bukan hanya dalam persekutuan, dalam pertemanan pun, keluarga pun. Kalau hanya masing-masing pribadi hanya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, maka akan mengakibatkan apa yang namanya kekacauan, keributan, ya, keretakan hubungan. Ya. Maka tadi yang saya bilang, kalau ada yang orang lagi pacaran, kalau tidak sehati, bahkan itu bisa menimbulkan apa? Orang tidak sehati, akibatnya apa? Yang punya mantan di sini, ya. Kalau tidak sehati, gimana? Bisa putus loh. Ya. Betul Pak Mandi? Saya tidak mengingatkan duka lama Pak. Maunya dia saja yang diperhatikan, kan begitu ya. Mau antar sekolah, mau antar kerja, kakak antar dulu kerja. Sore lagi, kakak jemput dulu kakak. Adik udah pulang kerja. Dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon. Ya, kalau udah ditelepon, ih kakak is, gitu kan. Udah capek tahu saya udah pulang kerja, capek-capek dan jemput. Ada perhatian, gitu ya. Atau apa-apa ya, buat dulu tugas, ya, tugas adik begitu. Ya, ya bang ya. Dia tidak peduli apa kesibukan pacarnya, dia tidak peduli. Apa pergumulan pacarnya itu dia tidak peduli. Yang penting gua, yang penting saya. Ya, perhatikan saya, kayak begitu ya. Kalau sakit sedikit, marah deh. Masa sih saya sakit karena perhatikan? Padahal cuma dikit nyamuk doang. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mewujudkan keseharian itu ya Pak? Apa? Miliki kerendahan hati. Paulus mengingatkan bahwa hanya dengan kerendahan hati dan kesatuan hati itu bisa tercipta. Di teks ini Paulus menyampaikan tentang bagaimana Kristus sebagai teladan, ya luar biasa ya, sebagai teladan dan pedoman bagi kita anak-anak muda khususnya dalam hal kerendahan hati. Ya, dikatakan walaupun Kristus ya itu adalah Allah, ia mengosongkan dirinya, ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kristus sang penguasa, Allah, ya, sang pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang olehnya segala dunia ini isinya diciptakan. Tapi ia mau mengosongkan diri menjadi seorang hamba. Untuk saya, untuk saya, untuk kita. Lalu yang menjadi teladan. Tidak ada teladan yang lebih baik di luar Kristus dalam hal kerendahan hati. Tapi saya percaya bahwa kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita akan dimampukan untuk apa? Rendah hati dan tidak sombong. Roh Kudus bisa memampukan kita, karena Roh Kudus itu berkuasa adik-adik dalam diri kita. Asalkan kita mau hidup di dunia Roh Kudus. Karena itu teman-teman, kita bersyukur di masa muda ini. Teman-teman, ya, teman-teman diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Bayangkan banyak di luar sana anak muda yang tidak mengerti apa itu pelayanan. Bagaimana itu melayani? Banyak anak muda yang tidak mengerti. Ya, meskipun mereka sudah orang Kristen, namun tidak mengerti bagaimana itu melayani Tuhan. Apa itu pelayanan? Tidak mengerti mereka. Mereka berpikir bahwa pelayanan itu ya hanya khotbah di mimbar, mimpin pujian, musik, dan sebagainya. Jika sekedar begitu saja, ya. Gitu. Nah, Martin Luther katakan begini, kan? Semua orang, siapapun itu, bisa menjadi orang hebat karena semua orang bisa melayani. Anda tidak memerlukan ijazah perguruan tinggi untuk dapat melayani Tuhan. Siapapun. Ya. Anda tidak perlu menimbang-nimbang dan memutuskan untuk melayani. Yang Anda butuhkan hanya hati yang penuh belas kasihan, jiwa yang digerakkan oleh kasih untuk melayani. Jadi siapapun kita bisa menjadi orang hebat ketika kita memberi diri. Teman-teman, kita mengangkat pujian ini dengan syukur. Mari kita mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh. Kami rendahkan diri di hadapan, Membawa hati saat berseru, membawa hati nurani saat berseru, agar kami
benda. Ini Tuhan anak-anak PPM yang dikasihkan kamu. Mari teman-teman, berdoa ya dengan Tuhan. Mari dengan kasih, Pendeta Domingus dan Papa Gembala, kita ngomong tangan kepada anak-anak muda ini. Sejumlah anak-anak muda ini, mari kita doakan mereka supaya mereka boleh menyenangkan di dalam nama Yesus Kristus. berjuang dalam hidup mereka untuk mencapai mereka masih terus berjuang untuk mencapai harapan cita-cita mereka Tuhan anak-anak mereka melihat perjuangan mereka yang tidak mudah bagi mereka di tengah situasi usia yang tidak mudah mereka saat ini. Kami kami percaya bahwa ketika mereka melangkah bersama-sama dengan Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, kami tahu Bapa bahwa Engkau tidak pernah membiarkan mereka melangkah dengan sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan mereka berjuang dengan sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, memampukan menyambutkan mereka ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih. Jadikanlah mereka anak-anak muda Tuhan yang rendah hati ya Tuhan, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mereka belajar Tuhan untuk hidup bersama, memikirkan kepentingan bersama, tujuan bersama ya Tuhan Yesus, hidup dalam kesehatian dan memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapa. Mengira isi hati mereka aku kemuliaan kami kembalikan kepada Dia Bapa di surga, sebab Engkau Allah kami, Tuhan kami yang layak menerima segala puji hormat. Terima kasih untuk kebersamaan kami dalam persekutuan PPME pada malam hari ini dalam rangka syukur ulang tahun PPME Ekesia yang ke-10 ya Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, serta di dalam kekuatan kuasa Allah Roh Kudus akan terus menyertai masa muda, masa-masa perjuangan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan engkau berjuang sendiri, bergelut sendiri dengan persoalan pergumulan, dan berkata, aku ada. Biarlah damainya akan selalu menyertai mulai saat ini, esok, bahkan sampai Yesus datang kali ini, menjemputmu masuk ke rumah Bapa yang baik. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Gembala yang selalu bersyukur, semangat sambut penyaluran kegiatan ini awal dalam undangan saya selaku pengurus, mohon maaf kita pikirkan sama-sama tahun ini bahagia menyertaimu. Selamat ulang tahun, isilah hari-hari indahmu. Doa dan harapanku selalu untuk dirimu. Selamat pagi untukmu, hari ini hari bahagiamu. Tambah satu lilin kecilmu.